Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ulun berdiri. Kenapa kalau ulun ceramah di madrasah biasanya terus terang ulun itu rugi. Ya, terus terang rugi kalau di biasa ceramah di tempat pelajar. Apalagi tadi harap-harap orangnya. Oh, suaranya melengking. Asa kalah saing nih. Ya, masya Allah. Ya, mudahan menjadi dai ya. Amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Tadi sudah dijelaskan oleh adik-adik kita menerangkan tentang Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa itu yang menjadi tempat naik ke langit, tidak langsung dari Masjidil Haram atau di tempat lain, tidak dari Madinah? Kok yang dipilih di Palestina yang sekarang ini dijajah oleh orang-orang Yahudi ya? Mudah-mudahan negara Palestina dimerdekakan Allah. Amin Allahumma amin. Ya, kita doakan semoga orang-orang yang di sana diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena Masjidil Aqsa itu aqrabu, lebih dekat dengan langit ya. Jadi karena posisi Masjidil Aqsa itu lebih dekat dengan langit, maka Mi'rajnya Isra, Mi'rajnya Nabi, naiknya Nabi Muhammad itu dipilih di Masjidil Aqsa. Nah, sebelum kita membicarakan Isra dan Mi'raj, ampun maaf, ulun berbahasa Banjar kada apa-apa lah kok. Ya, paham kan? Karena terus terang ulun ini payah bahasa Indonesia, tasaliyo hilang. Ya, angel kata orang Jawa tuh angel ya, payah. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah, kisahnya sedikit kita ceritakan ceritanya nih. Rasulullah itu sewaktu dihijir Ismail di samping Ka'bah, Nabi Muhammad itu berabah miring, miring. Di sampingnya paman beliau Hamzah, di samping beliau Ja'far bin Abi Thalib sepupu beliau. Nah, sewaktu
berbaring di Hijri Ismail dekat Baitullah di Mekah. Mudah-mudahan kita semua sampai ke Mekah. Amin. Ya, tidak mustahil. Kayaknya kitanya asal ada mungkin ke Mekah. Apa? Gawian yang sesuai. Ya. Tapi mustahilun indana mungkinun indallah. Mustahil menurut kita apa? Ada orang, kata guru kami, jual kangkung tapi bisa naik haji. Bisa naik ada orang jual pisang bisa naik haji. Orang yang gajinya gana bisa naik haji. Orang yang punya perusahaan tidak bisa naik haji. Oh, rupanya diteliti orang jual kangkung bisa naik haji tadi, tapi awan tanahnya. Coba tanah kangkung tuh yang bikin mahal. Ya, mudah-mudahan kita sampai di sana. Amin. Jadi kita bisa melihat Baitullah kayak apa bentuknya ya. Sekarang ini kita masih melihat di televisi, di HP ataupun di gambar. Nah, ketika beliau berbaring itu datanglah 3 malaikat. Pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, dan yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat apa yang pertama? Jibril. Yang kedua Mikail. Yang ketiga Israfil. Israfil. Itu pendapat Israfil. Ada mengatakan bukan malaikat Israfil, cuma dalam kitab Dardir itu Israfil. Nah, dibawa Rasulullah ini dari Hijri Ismail di samping Baitullah tadi, dibawa ke sumur Zamzam. Sumur Zamzam. Ada yang nyaran Zamzam? Ada. Nah, kampung kami ada Zamzam. Jadi mau hendak minum banyu Zamzam itu apa dibilang? Ya, ada angah Zamzam itu nyarannya, tapi bukan sumurnya, tapi pemandiannya ada. Nah, dibawa di situ. Ketika itu dibelah, bahasa sekarang dioperasi dada Nabi, dibelah sampai ke bawah di atas pusat. Pembelahan ini tanpa dibius, dan Rasulullah ketika dioperasi dengan sadar-sadarnya melihat ada orang yang membelah dada Rasulullah. Tapi yang hebatnya, yang kuatnya Rasulullah itu sedikit pun tidak ada merasa sakit ada. Ini kekuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibelah, kemudian diambil hati Nabi, dimasukkan lagi, dibersihkan dengan air Zamzam. Itu setelah dioperasi ditutup tanpa ada bekas, tanpa ada. Coba orang yang operasi apa biasa ibu-ibu biasa melahirkan dengan cara cesarean, itu biasa ada bekasnya. Tapi Rasulullah sedikit pun tidak ada bekas dan tidak ada sedikit pun merasa sakit. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Barat suka meneliti tentang Islam. Orang Barat suka diteliti apa? Karena perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram naik ke mana tadi ya? Ke langit ya, sampai ke langit yang ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha sampai Mustawa, balik lagi pada malam itu. Kalau perjalanan, kalau sudah naik ke langit itu tak berapa ribu tahun, dan orang tidak bisa mampu naik ke atas sana. Tapi orang Barat meneliti, saya baca juga, bahwasanya perjalanan pada malam Isra dan Mi'raj itu ditempuh hanya 2 jam 16 menit. Memakai apa? Kendaraan burak. Burak itu diambil daripada kata al-barqud yang artinya kilat. Sebentar sampai. Rupanya orang-orang Barat suka meneliti, sekali diukur diteliti 2 jam 16 menit. Dan kecepatan burak itu 5,5 triliun per detik. Saking cepatnya perjalanan Rasulullah, saking cepatnya kendaraan yang ditunggangi oleh Rasulullah. Itu luar biasa. Sampai kiamat ada kendaraan yang bisa menandingi burak. Nah, sewaktu pembelahan itu hati Nabi diambil, dibersihkan. Bukan hati Rasulullah itu kotor, tidak, tapi hati Rasulullah sudah suci
sesucinya, tapi tidak masalah dibersihkan. Ya, benda yang bersih kalau kita bersihkan tidak ada jadi masalah. Dan hati Nabi diisi dengan iman, ilmu, hikmah, yang terakhir hilm. Lain ilmu yang kepala kita ketunggal lain. Ilmu itu tidak pemarah. Pertama apa yang diisi dalam hati Nabi? Iman. Yang kedua ilmu. Yang ketiga hikmah bijaksana. Yang keempat hilm. Artinya penyantun tidak pemarah. Ini isyarat bagi kita umatnya harus mempunyai 4 macam. Apa yang pertama? Iman yang kuat. Kita sekarang ini alhamdulillah kemajuan zaman sangat cepat. Ya, yang dulunya kita kalau berhubungan dengan orang lain biasanya kirim surat. Kalau dulu kami lagi mondok, kalau libur ngirim surat. Kalau mau minta duit kirim surat. Kalau mau kirim surat ke Yayang pakai surat ya. Ini pakai Yayang nih. Ada ayamnya ada. Nah yang senyum-senyum aja. Itu kalau dulu orang mau berkomunikasi yang jauh lewat surat dulu. Tapi alhamdulillah semakin maju zaman kita alhamdulillah punya HP. Yang dulu kalau kita nonton punya apa? Televisi TVRI, warnanya hitam putih pula. Ya, alhamdulillah sekarang bisa nonton entah apa yang ditonton, wallahu a'lam. Cuman sekarang kita kesian orang-orang Islam, anak-anak muda kita hanyut dalam arus majunya zaman. Betul lah? Hanyut. Mudahan kita sini tidak, amin. Ya, hanyut, tenggelam. Kalau tidak ada telampung iman, kalau tidak ada telampung iman yang kuat, maka orang itu akan tenggelam dalam derasnya kemajuan zaman. Ya, kesian apalagi sekarang anak muda menggunakan HP itu. Kalau mau maksiat dulu orang mau nonton itu biasa apa? Sewa kaset dulu ya, VCD ya dulu. Kaset untuk nonton yang sekarang tidak punya HP di kamar pun bisa nonton. Sehingga apa? Tenggelam dalam arus maksiat. Kenapa? Telampung imannya tidak kuat. Sekarang orang mau mesan barang-barang haram, narkoba itu sangat mudah lewat HP. Maka ampun maaf, baru-baru ini akhir tahun tadi 2003 kami ada pertemuan dai se-Tanjab Barat. Itu Tanjab Barat ini ranking 2 masalah narkoba. Ranking 2. Yang pertama Kota Madia Jambi, yang kedua Tanjab Barat. Nah, kita khawatir generasi kita ini. Kenapa? Karena mudah lewat laut masuk. Nah, yang sasarannya adalah narkoba ini anak-anak muda. Yang sasarannya ada pekerja-pekerja barat. Orang-orang sana yang bekerja sawit itu tahan. Kenapa? Katanya mereka suka makan narkoba. Anak-anak muda sekarang dirasuki dengan supaya orang-orang barat mudah menghancurkan kita. Kesian kita di Tanjab Barat ini rupanya ranking 2, tapi ranking yang ada bagusnya. Ya. Nah, mudah-mudahan generasi kita yang di sini jangan sampai termakan benda-benda yang haram. Amin Allahumma Amin. Ya, harapan kita nih Madrasah Aliyah ini tampil. Alhamdulillah saya lihat tadi suaranya bagus. Bisa nanti menjadi abdi masyarakat. Umpamanya yang dibutuhkan imam, ada tadi siapa yang suara bagusnya yang jadi tadi? Yang laki-laki siapa tadi namanya? Fahmi. Masya Allah. Nah, bisa jadi imam nanti. Tamatan dari mana? Oh, tamatan Madrasah Aliyah Al Khairiyah. Masya Allah. Tapi ingat, kalian harus siap, mental siap. Kemudian ayat-ayat pun harus hafal. Ini ada kejadian guru kami cerita
pas imam tidak ada, pas ada anak yang muda, kayaknya ini bagus bacaan, disuruh takbir. Akhirnya maju. Pas baca sembahyang subuh, orang Tuhan ini kalau subuh-subuh batuk-batuk, ulu nih batuk-batuk ya baru demam. Jadi demam nih kurang sehat ya. Kelihatan Tuhan, orang manggil saya angah. Padahal muda, masih umur di bawah 40 tahun. Bacanya apa ada? 40 tapi bini pamungasnya. Bini pamungasnya. Ujar saya ya. Nah, ada anak muda ini maju ketika sembahyang jadi imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bisa ketika baca surah kesian, baca qul ya ayyuhal kafirun, sekali terbulik-bulik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma Abud. itu kan biasa surah andalan, tetapi rupanya kurang kuat hafalan. Bingung belakang makmum, maka sembahyang subuh pulang. Anak siang ya sampai belum. Ya. Bingung makmum. Akhirnya apa? Lakom. Rupanya makin ditetur makin gugup. Makin gugup jadi imam. Memang kalau jadi imam terus terang saya pun bisa gelitiran. Tapi kalau maju tampil jarang gelitiran. Tapi kalau sudah jadi imam bisa gelitiran terus terang. Karena beda, rasanya beda. Akhirnya Pak, lakum, habis makmum lakum. Ada yang ada baik, lakum, goblok, ya. Nah itu saling banget udah. Ya. Akhirnya apa? Ada yang makan lakum dinukum. Rupanya bukan lakum dinukum, tapi waladdallin. Ini guru saya cerita walau benar apa tidak. Rupanya hafalannya tidak kuat. Nah itu, jadi kuatkan hafalan. Yang penting hafalannya itu yang surah andalan dan hafal. Jadi harapan kita generasi kita ini jangan sampai terpengaruh dengan kemajuan zaman yang saat ini. Kenakalan remaja saat ini jangan sampai kita yang kena. Amin Allahumma Amin. Yang kedua, iman yang kuat itu tentu dengan diisi ilmu pengetahuan. Makanya iman ilmu. Kalau iman saja ilmu tidak ada, maka iman itu akan turun, orang itu akan bisa tenggelam. Ilmu ini penting. Kenapa? Karena kualitas orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama. Contoh. Ada orang yang angkat batu tapi berilmu, itu bayarannya kada sama dengan orang yang angkat batu tapi kada berilmu. Kenapa? Coba kita lihat. Dokter itu kalau dia belah orang apa batu ginjal kan? Batu ginjal itu kan orang yang sulit kencing nggak biasanya. Kalau diangkat dioperasi bayarannya berapa dokter? 20 juta. Berapa? 40 jutaan. Batunya besar enggak? Kecil. Tapi bayarannya mah. Kenapa? Kualitas ilmunya tinggi. Coba mohon maaf, orang yang angkat batu di pinggir jalan berkarung-karung, berapa bayarannya? Berapa sekarang? Bawa ular kemana-mana, berapa bayarannya? 2000. Berapa? 2000. Padahal batunya banyak, besar, aku berkeringat. Kenapa? Kualitas orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama. Maka alhamdulillah kita ditakdirkan Allah Ta'ala, kita di sini orang-orang yang menuntut ilmu. Tanda tangannya beda dengan orang yang berilmu dengan kita. Kita tidak berilmu tanda tangan, cuma tanda tangan memang. Tapi kalau orang yang berilmu tanda tangannya, berapa bayarannya? Beda. Ya. Nah, ilmu ini harus diamalkan.
kita yang Allah berikan betul-betul kuat. Jadi iman, ilmu, tapi kenapa ilmu yang kita dapat di madrasah, ilmu yang kita dapat dari guru-guru terkadang tidak bisa diamalkan. Guru-guru beliuran, orang Banjar tuh. Jangan pemalas. Jangan ini. Masih aja. Kenapa kada mampu mengamalkan papadah nasihat ustaz, nasihat guru itu kenapa? Di antaranya adalah terhalang keberkahannya. Orang yang berilmu tapi tidak bisa mengamalkan kenapa? Terhalang keberkahan. Jadi penting nih adik-adik nih, perhatikan betul-betul keberkahan itu yang penting. Walaupun ilmu sedikit tapi barakahnya ada, maka akan naik. Kalau di pesantren itu Bu, biasanya anak-anak santri itu yang naik itu biasanya santri yang suka bantu gurunya. Kenapa? Santri kalau di Jawa itu biasanya suka khadam. Kalau ada yang sandal ustadznya, sandal gurunya atau sepatu gurunya masuk atau diletak di luar, itu dibalikkan, dipaling, jangan ditelungkukan. Nah itu ketika guru kita keluar itu mudah. Nah itu menimbulkan keberkahan. Biasa santri itu kalau punya duit itu biasa suka ngampeloki gurunya. Nanti setelah pulang itu rezekinya luas. Kalau santri kita santri sama lah, pelajar sama. Kalau gurunya ingin ngambil motor, itu muridnya langsung ngambil, bawakan, memutarkan. Itu khadam itu bisa menimbulkan keberkahan walaupun kita tidak pintar. Timbul nanti setelah kita pulang. Maka ajaib anak-anak pelajar itu ada. Nah yang pertama, kalau kita ilmu ini mau barakah, pertama ditanamkan adab. Apa yang pertama? Pengen gak kita punya ilmu barakah? Pengen gak kita ilmu yang kita dapat kita amalkan? Kalau orang yang punya ilmu lalu diamalkan, itu biasanya matinya husnul khotimah. Kenapa? Dipakai terus. Tapi kalau orang yang tidak mengamalkan ilmu dari gurunya karena su'ul adab, tidak bagus adab, ampun maaf, ilmu itu kadang dicabut Allah di akhir-akhirnya. Khawatir. Yang pertama adab, al-adab fauqa ilmi. Adab itu di atas ilmu. Adab itu di atas, ilmu di bawah. Kalau orang berilmu itu beradab, timbul sekolahannya. Kalau orang yang beradab, berakhlak, timbul sekolahan. Kalau orang yang kada beradab, hilang sekolahan. Contoh, coba ada anak-anak lewat tempat orang tua. Gimana sekolahnya deh? Ya, oh di madrasah Aliyah. Timbul ya sekolahannya. Timbul. Orang cuman ada anak-anak berjalan bekantut pulang. Harus pulang. Ada sekolah katanya. Padahal udah tinggi ilmunya, hilang ke sekolahnya. Kenapa? Adab itu yang penting. Adab. Adab fauqa ilmin. Adab itu seperti tepung, ilmu itu bagaikan garam. Adab seperti tepung, apa namanya? Ilmu bagaikan garam. Ulun bertakun, orang bikin bakwan itu banyak tepungnya, banyak garamnya. Ada orang bikin bakwan itu banyak garam. Kalau bikinnya bakwan banyak garam itu caranya bakwan wadi. Wadi bak. Kalau orang Banjar itu ada nyaranya ikan wadi. Kenapa? Kebanyakan garam. Karena nyaman. Tapi kalau bakwan itu garamnya ada sedikit, enak rasanya. Kenapa? Adab itu yang diutamakan. Maka dalam kitab akhlak ilmu itu banyak. Kalau anak itu ingin mendapatkan keberkahan, adab dengan guru utamakan. Adab dengan
Guru. Di antaranya saya baca dalam kitab Akhlaqul Ibadah. Ada ketika kita dalam kelas ada. Nih, ketika kita dalam kelas itu jangan sekali-kali kita itu mengganggu kawan. Jangan mengganggu. Ada orangnya? Ada, insya Allah. Supaya apa? Supaya ketika guru ngajar jangan terganggu dengan tingkah laku kalian. Kenapa? Kalau tingkah laku kita kalian yang mengganggu guru, itu hati guru itu, gimana nih payah nih, hilang keberkahan. Ada anak kadang-kadang orang waktu belajar di kelas ada nih, biasa di pesantren itu seperti itu. Sekali menjamuk apa ya? Nih, ustadznya apa gurunya ngajar, ini mencongol di lulukang. Mencongol lah. Nah, menjamuk itu guru tuh merasa terganggu. Tak boleh juga, itu adab dalam kitab seperti itu. Apalagi sampai wali menginvestkan sepeda motor guru. Guru sariknya ada guru penyarikan. Ada pasti gurunya yang penyarikan. Tidak ada, alhamdulillah. Kalau ulun di madrasah dia ngajar agak dia seikong kira-kira. Tapi bagus. Saya setuju kalau ada gurunya itu tegas, bukan penyarikan. Ada yang rahama, ada juga yang ada penyarikan. Pertama itu, kalian ketika punya guru penyarikan, punya guru pemarahan, dengan guru yang tidak pemarahan jangan kalian bedakan. Kenapa? Kalau kita membedakan guru antara guru yang ini dengan guru penyarikan, masa saya belajar dengan itu, penyarikan Pak. Ini dia aku senang guru ini. Kenapa? Karena penyarikan hilang barakah. Kata Habib Salim, al barakah hina izin qadidatun. Barakah sekarang ini sedikit. Nah, jadi ingin barakah jangan bedakan guru. Memang kasihan zaman sekarang ini, kasihan guru ya kasihan. Ya, guru kasihan. Kenapa? Karena ada undang-undang. Cuman nama undang sudahlah. Gimana lagi? Undang-undang tak boleh mukul. Ya, kalau saya waktu santri menjawab pelajaran itu betul, terima korbannya. Ini sedikit pun tidak ada dendam. Ada dendam, malah waktu belajar minta dipukul. Datang sama dulu Ki Abdul Haq, guru jinjing tengah ulun. Minta jin. Kayak wireless. Coba kasih. Sarik PLN. Sampai mana tadi? Oh, di jinjing. Minta jinjing supaya apa? Kenapa? Karena sahabat Anas, anak angkat Rasulullah, pernah dijinjing Rasul. Ketika beliau sembahyang sebelah kiri ditarik telinganya. Rupanya silsilah sanadnya ada. Jadi kalau santri itu nakal dijinjing, kebanyakan itu anak itu menimbulkan barakah. Kenapa? Anak dulu udah ada dendam. Cuman paslah sesuai zaman lah sekarang ya. Kalau sekarang kalau kita pukul nampaknya anak itu dendam enggak? Nah kita nanti kalau kami di Jawa itu orang tuanya pun jangan suul adab sama guru. Kadang anak baik juara 1, ranking 1 di kelas, tapi mama ayahnya nyembati gurunya, itu hilang keberkahan anak. Kasihan itu tuh, banyak itu tuh, banyak. Jadi perlu keberkahan kita, ilmu kita ini ingin barakah yang kita berapa tahun kita belajar di sanawiyah, di aliyah, ingin barakah, hormati guru-guru. Jangan bikin mereka sakit hati. Mereka bikin sakit hati, kasihan. Sekarang guru udah bisa lagi nyinjing. Dijinjing laporannya datangnya ayahnya parang. Ya, anak-anaknya pulang. Ya, kasihan. Jangan. Gembirakan hati guru, insya Allah timbul barakah. Barakah itu penting. Ya, kalau orang itu ilmunya barakah,
insya Allah hidupnya bahagia. Setiap orang bahagia belum tentu barokah, tapi setiap barokah pasti bahagia. Mudahan ilmu kita barokah, amin Allahumma Amin. Tapi janji jangan ganggu guru. Janji? Ada banyak janji. Kadang-kadang kita paham lah ya. Kadang-kadang kesian zaman sekarang ini. Tapi carilah keberkahan itu. Bantu guru-guru. Kalau orang bahari sama guru tuh ya Allah. Kami di pesantren preman